Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri, Trisofyan Darmansyah, dan Tazkiyatun Nisa dan Uswatun Hasanah, akan mempresentasikan dalam mata kuliah hadis tarbawi dengan materi yang berjudul urgensi niat dalam proses pendidikan. Next. Yang pertama yaitu pendahuluan. Niat merupakan kunci dari setiap amal dan ibadah. Suatu ibadah akan dinilai berdasarkan niatnya. Niat, kehendak, dan tujuan adalah ungkapan-ungkapan yang mempunyai satu arti, yaitu keadaan dari sifat hati yang mengandung kaitan antara ilmu dan amal. Kata niat dalam bahasa Arab berarti mengingini sesuatu yang bertekad hati untuk mendapatkannya. Niyatu yang berarti kehendak untuk melakukannya tanpa ada keraguan, digunakan untuk menunjukkan keinginan yang berhubungan dengan perbuatan yang sedang dilakukan. Hadis. Hadatsna Mumaydiyu Abdullahi bin Zubair qala hadatsna Sufyan qala hadatsna Yahya bin Sa'id al-Ansari qala akhbarani Muhammad bin Ibrahim At-Taimiyu annahu sami'a Al-Qamahu bin Waqqas Al-Lathiyya yaqulu sami'tu Umar bin Khattab radhiyallahu an alal mimbari qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innama a'malu binniyah wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha au ila imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi rawahul Bukhari. Telah bercerita kepada kami Al-Humaid Abdullah bin Al-Zubair berkata, telah bercerita kepada kami Sufyan berkata, telah bercerita kepada kami Yahya bin Sa'id Al-Ansari berkata, telah bercerita kepadaku Muhammad bin Ibrahim At-Taimi, sesungguhnya ia mendengar Al-Qamah bin Waqqas Al-Laitsi berkata, ia mendengar Umar bin Khattab radhiyallahu an di atas mimbar, ia berkata, ia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap amalan tergantung pada niatnya. Setiap orang akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya. Siapa yang hijrahnya karena mencari dunia atau karena wanita yang dinikahinya, maka hijrahnya kepada yang ia tuju. Hadis riwayat Bukhari. Next. Yang kedua yaitu matan dan syahid hadis. Matan hadis, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Fama kanat hijratuhu ilallahi wa rasuluh. Fa hijratuhu ilallahi wa rasuluh. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha au imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Syahid hadis Sahih Bukhari nomor 6195, yaitu hadatsna Qayyatuhu bin Sa'id hadatsna Abdul Wahhab qala sami'tu Yahya bin Sa'id yaqul akhbarani Muhammad bin Ibrahim annahu sami'a Al-Qamata bin Waqqas Al-Laitsi yaqul sami'tu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala
Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innamal li'im ma nawa faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulih wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yatazawwajuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Next. Hadis tersebut berada di hadis Sahih Bukhari nomor 52 dan Sunan Ibnu Majah nomor 4217. Yang ketiga itu terjemah mufradat dan makna hadis. Terjemah hadis. Yahya bin Sa'id al-Ansori berkata, telah bercerita kepadaku Muhammad bin Ibrahim At-Taimi, sesungguhnya ia mendengar Alqamah bin Waqqas al-Laisi berkata, ia mendengar Umar bin Khattab di atas mimbar. Ia berkata bahwa ia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap amalan tergantung pada niatnya. Setiap orang akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya. Siapa yang hijrahnya karena mencari dunia atau karena wanita yang dinikahinya, maka hijrahnya kepada yang ia tuju. Selanjutnya itu mufradat. Innamal a'malu binniyah. Sesungguhnya perbuatan itu tergantung pada niat. Manawa. Mendapat apa yang ia niatkan. Fahijratuhu. Maka hijrahnya. Ajra ilaihi. Yang ia tuju. Next. Baik, selanjutnya yaitu tentang kritik sanad hadis. Yang pertama, Umar bin Khattab. Nama lengkapnya Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza bin Rayah bin Abdullah bin Qard bin Razah bin Adi al-Quraisy al-Adawi Abu Hafs al-Munyat al-Mu'minin. Ia dilahirkan sekitar 11 tahun setelah tahun gajah. Ia termasuk salah seorang pemuka Quraisy sekaligus sahabat Nabi yang dimuliakan. Yang kedua, Alqamah bin Waqqas al-Laythi. Nama lengkapnya adalah Alqamah bin Waqqas bin Muhsin bin Kildah al-Laythi al-Atwari al-Madani. Di antara guru-gurunya yaitu Bilal bin Haris, Umar bin Khattab, dan Amr bin Aus. Kemudian muridnya ada Abdullah bin Alqamah, Muhammad bin Ibrahim, Muhammad bin Muslim. Kemudian yang ketiga yaitu Muhammad bin Ibrahim At-Taimi. Nama lengkapnya Muhammad bin Ibrahim bin Haris bin Khalid al-Quraisy At-Taimi, Abu Abdillah al-Madani. Gurunya yaitu Usamah bin Zaid, Anas bin Malik, dan Alqamah bin Waqqas. Sedangkan muridnya yaitu Humaid bin Qais al-Akhraj, Abdullah bin Taus, dan Yahya bin Sa'id. Kemudian yang keempat yaitu Yahya bin Sa'id al-Ansori. Nama lengkapnya Yahya bin Sa'id bin Qais bin Amr bin Sahal al-Ansari al-Najari Abu Sa'id al-Madani. Di antara guru-gurunya ialah Anas bin Malik, Sa'id bin Musayyab, dan Muhammad bin Ibrahim. Adapun muridnya yaitu Muhammad bin Zaid, Sufyan bin Uyainah, Sufyan al-Thawri, Abdul Wahab al-Thaqai, dan Malik bin Anas. Yang selanjutnya yaitu ta'rif istilah dan dilalah. Ta'rif istilah. Esensi hadis secara luwah itu berarti khobar atau berita. Secara istilah adalah setiap yang idhofah kepada Nabi SAW, sahabat, tabi'in, dan kepada Allah yang bukan Al-Quran.
Dan sedangkan secara dilalah adalah semua hadis yang termaktub pada kitab hadis. Nah, hadis tentang urgensi niat ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan termasuk ke dalam perkataan Nabi Muhammad SAW. Hadis ini termasuk hadis qauli, yakni hadis yang matanya berupa perkataan yang pernah diucapkan oleh Rasulullah. Kemudian ta'rif dilalah. Nah, hadis tentang urgensi niat ini termasuk hadis secara dilalah karena termaktub pada kitab hadis, yakni kitab hadis Sahih Bukhari. Sebab hadis secara dilalah adalah semua hadis yang termaktub pada kitab hadis atau masadir asliyah. Materi yang selanjutnya yaitu tentang ta'rif arkan. Esensi dari ta'rif arkan ini yaitu sebuah hadis yang terdiri dari matan yang lengkap dengan rawi dan sanadnya. Sanadnya ialah haddatsana Humaydiyu Abdullah bin Zubair qala haddatsana Sufyan qala haddatsana Yahya ibn Sa'id al-Ansari qala akhbarani Muhammad ibn Ibrahim at-Taimi annahu sami'a Alaqamah ibn Waqqas al-Laythi yaqulu sami'tu Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu 'ala al-minbar qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu. Nah, itu sebagai sanadnya. Kemudian matanya innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw ila imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Kemudian ada perawi dan mukhrijnya. Nama rawinya Umar bin Khattab. Beliau sebagai rawi pertama dan juga sanad ke-6. Kemudian Alqamah ibnu Waqqas al-Laythi sebagai rawi kedua dan sanad ke-5. Kemudian Muhammad ibnu Ibrahim at-Taimi sebagai rawi ketiga dan sanad ke-4. Kemudian Yahya ibnu Sa'id al-Ansari sebagai rawi ke-4 dan sanad ke-3. Kemudian Sufyan sebagai rawi ke-5 dan sanad ke-2. Al-Humaydi Abdullah bin Zubair sebagai rawi ke-6 dan sanad pertama, dan Imam Bukhari sebagai perawi ke-7 dan sebagai mukharij dari hadis tersebut. Yang selanjutnya ialah kualitas hadis. Hadis tentang urgensi niat ini termasuk ke dalam hadis sahih karena memenuhi syarat-syarat pada hadis sahih. Syarat yang pertama itu yakni sanadnya bersambung, di mana setiap rawi dari semua rawi-rawinya itu mengambil hadis secara langsung dari rawi di atasnya, kemudian dari awal sampai akhir. Yang kedua yaitu diriwayatkan oleh perawi yang adil. Perawi yang adil di sini yaitu setiap perawi yang muslim, kemudian balik, kemudian tidak melakukan dosa besar dan tidak terbiasa untuk melakukan dosa kecil. Kemudian perawinya juga dobit dari awal sampai akhir, yaitu orang yang terpelihara kuat ingatannya. Kemudian sanadnya tidak terdapat syadz dan ilah. Nah, syadz di sini itu maksudnya ialah orang yang kuat atau orang yang lebih memahami hadis tidak menyalahi riwayat orang yang lebih kuat. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu tentang tasih dan i'tibar hadis. Tasih yaitu penganalisisan hadis melalui pengkajian rawi, sanad, dan matan sesuai dengan kaidah.
terdapat dua kategori terkait kualitas hadis, yaitu hadis makbul dan hadis mardud. Hadis makbul ialah hadis yang diterima serta dapat dijadikan sebagai hujah. Sebaliknya, sedangkan hadis mardud adalah hadis yang tidak dapat diterima dan tidak dapat dijadikan sebagai hujah. Hadis mengenai urgensi niat dalam pendidikan ini termasuk hadis yang makbul, karena di dalamnya terdapat para perawi yang sikoh yang matanya tidak bertentangan dengan Al-Quran dan sanadnya mutasil atau bersambung. Sedangkan kata iktibar berarti mendapatkan informasi dan petunjuk dari literatur, baik kitab atau diwan yang asli, musonaf, musnad, sunan, dan sahih, kitab syarah, dan kitab-kitab fan yang memuat dalil-dalil hadis. Sebelum dilakukannya al-iktibar, terlebih dahulu dilakukan kegiatan takhrij hadis. Sebagai langkah awal penelitian, maka seluruh sanad hadis dicatat dan dihimpun untuk kemudian dilakukan kegiatan iktibar. Nah, hadis tentang urgensi niat pendidikan ini didapatkan pada kitab Sahih Bukhari nomor 1, nomor 6195 dan nomor 52, serta terdapat juga pada kitab Sunan Ibnu Majah nomor 4217. Lalu selanjutnya yaitu tahammul hadis. Tahammul merupakan masdar dari fi'il madi tahmala. Tahmala yatahammalu yatahammulan, yang berarti menanggung, membawa, atau biasa diterjemahkan dengan menerima. Berarti tahammul hadis menurut bahasa adalah kemudian tahammul hadis diantaranya hadis itu. Jadi dalam hadis yang kita bahas sekarang terdapat lafaz sami'tu Rasulullah SAW. Artinya saya mendengar Rasulullah SAW, menunjukkan bahwa Khalifah Khotar atau hadis dari Rasulullah SAW dengan cara mendengarkan. Nah, hadis ini adalah hadis makbul, yakni hadis sahih yang dapat diterima menjadi hujah dan diamalkan. Hadis makbul yang dapat diamalkan disebut hadis makbul ma'mul bih. Selanjutnya yaitu asbabul wurud. Turunnya hadis ini itu berkaitan dengan peristiwa masuk Islamnya sahabat Tolhah, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Nasai dan Anas. Ia berkata bahwa Abu Tolhah telah menikahi Ummu Sulaim dengan mahar masuk Islam, karena Ummu Sulaim telah masuk Islam lebih dahulu daripada Abu Tolhah. Maka ketika Abu Tolhah melamarnya, Ummu Sulaim berkata, "Aku sudah masuk Islam. Seandainya kamu masuk Islam, maka saya bersedia dikawini." Lalu Abu Tolhah masuk Islam dan menikahi Ummu Sulaim. Hal ini dilakukan atas dasar keinginannya untuk masuk Islam dan menikahi Ummu Sulaim. Seperti juga orang yang melakukan puasa dengan niat ibadah dan menjaga kesehatan. Selanjutnya yaitu istinbat ahkam dan hikmah hadis tentang urgensi niat. Imam Ahmad rahimahullah dan Imam Syafi'i rahimahullah mengungkapkan bahwa dalam hadis tentang niat ini mencakup sepertiga ilmu. Hal ini dikarenakan perbuatan hamba terdiri dari perbuatan hati, lisan, dan anggota badan. Sedangkan niat merupakan salah satu dari ketiganya. Maksud dari lafadz innamal a'malu binniyat adalah sah atau tidaknya amal perbuatan suatu ibadah itu tergantung pada niatnya. Imam Nawawi rahimahullah berkata, sesungguhnya amal perbuatan itu diberi pahala berdasarkan niat dan tidak akan niat. Selanjutnya wa innama likulli imri'i ma nawa, yang artinya dan sesungguhnya setiap orang akan dibalas berdasarkan apa yang ia niatkan.
mengandung arti bahwa barang siapa yang berniat akan sesuatu, niscaya ia akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Sebagian ulama yang membolehkan niat untuk duniawi dalam konteks ilmu umum keduniaan. Namun dalam konteks ilmu agama atau ilmu ukhrawi tetap harus diniati ikhlas lillahi ta'ala. Seperti ketika kita belajar tentang suatu ilmu, jika itu niatnya karena dunia saja, pasti itu tidak sampai ke akhirat. Tapi ketika kita belajar tentang ilmu agama, niatnya karena ridho Allah dan lillahi ta'ala, insya Allah ilmu itu bermanfaat di dunia hingga di akhirat. Lalu bagaimana implikasinya? Yang pertama, menjadi seorang guru yang ikhlas dalam mengajarkan ilmunya. Seorang guru atau pengajar penting sekali dalam melaksanakan pembelajarannya diniati karena tunjangan atau gaji, maka yang didapatkan hanyalah duniawinya saja. Akan tetapi jika beliau ikhlas, jika si guru itu ikhlas dalam proses pembelajarannya, maka ia akan mendapat urusan dunia dan juga akhiratnya. Yang kedua, sebagai seorang siswa yang sungguh-sungguh menuntut ilmu karena Allah. Hadis tentang urgensi niat ini bisa dijadikan motivasi bagi para siswa bahwa diperlukan niat yang ikhlas dalam melakukan proses pembelajaran. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Jadi kesimpulannya di pertemuan kali ini yaitu hadis yang disebutkan di atas memiliki kualitas sahih, baik dari segi sanad maupun matan, karena semua kriteria kesahihan termasuk bersambungnya sanad, perawinya adil dan dobit. Semuanya terpenuhi, bahkan apabila semua riwayat yang terkait semakna dengan hadis di atas dikaitkan, maka kualitasnya akan semakin kuat karena hadis-hadis tersebut saling mendukung antara satu dengan yang lain. Hadis dalam kajian ini merupakan salah satu dalil yang menunjukkan pentingnya niat dalam segala amal yang dilakukan agar bernilai pahala. Dan kesimpulan yang terakhir yaitu apapun yang dikerjakan tergantung pada niatnya dan semua konsekuensi yang didapat merupakan buah dari niat awal. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.